Kala hidup mereka tidak memanfaatkan waktu yang diberikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama nih dengan orang-orang yang dikasih Ramadan sama Allah. Yang Nabi alaihi salatu wasallam pernah naik mimbar, kemudian beliau mengatakan amin, amin, amin. Sebuah pemandangan yang membuat para sahabat termenung. Mereka heran. Mereka mendengarkan amin, yang artinya ya Allah kabulkan, terimalah doa ini. Tapi mereka tidak tahu apa yang sedang diaminkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi cerita alaihi salatu wassalam bahwa Jibril datang. Lalu dia membacakan sebuah doa. Awan thumman salakha min wa lam yughfar lahu. Qul amin, kata Jibril. Syaqi, celaka, sengsara, melarat hidup seorang hamba yang Allah berikan kepadanya kesempatan untuk ada di bulan Ramadan. Dia hidup, dia sehat di bulan Ramadan, bulan dibukanya pintu surga, bulan ditutupnya pintu-pintu neraka. Setan-setan dibelenggu, penyeru kepada kebaikan menyerukan mengatakan ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang yang ingin kebaikan, ayo nih. Ini waktunya untuk berbuat baik. Waktunya untuk berlomba-lomba panen pahala. Wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai orang yang masih punya niat jahat, tahan dirimu lah. Subhanallah jamaah. Kalau ada orang di masa yang indah seperti ini, dia lewat bulan Ramadan, seharusnya dosanya diampuni. Tapi ternyata dia nggak diampuni dosa-dosanya. Maka orang ini orang yang melarat, yang sengsara. Di riwayat lain dikatakan aba'adahullah, semoga dijauhkan orang ini dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Lalu Jibril mengatakan qul amin, katakan amin Muhammad. Maka Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan amin. Jamaah rahimakumullah, kesempatan yang indah, kesempatan untuk mendapatkan keberuntungan yang banyak, kesempatan untuk menjadi lebih baik, kesempatan untuk berbahagia dan bersenang ria yang diberikan lalu tidak diambil, maka orang ini orang yang benar-benar melarat. Dan kita akan baca apa yang Allah katakan di surat As-Sajdah di ayat 12. Allah mengatakan walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kata Allah, dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan mereka. Mereka berkata, Rabbana absarna wa sami'na. Mereka mengatakan, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar bahwa ternyata hari kiamat itu benar-benar ada. Kami melihat dan mendengar bahwa ternyata neraka itu benar-benar nyata. Ya, kami melihat dibangkitkannya manusia dari kuburnya. Kemudian mereka akan mendapatkan balasan atas apa yang mereka kerjakan. Maka orang-orang ini mengatakan Rabbana absarna wa sami'na. Kami dengar ya Tuhan. Lalu apa keinginan mereka? Mereka mengatakan farji'na na'mal salihan. Kembalikan kami hidup di dunia. Kami akan berubah. Kami akan melakukan amal soleh. Inna muqinun, kami benar-benar yakin. Tapi keyakinan yang tidak berguna jemaah, keyakinan yang tidak lagi bermanfaat buat orang yang memiliki keyakinan itu. Orang beriman itu sifat pertama dia, apa kata Allah? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman dengan yang gaib. Neraka tidak tampak dan kita tidak melihatnya.
Surga juga demikian. Kalau orang beriman setelah melihat, nggak ada gunanya. Maka tatkala nanti matahari terbit dari barat, apakah masih diterima tobatnya orang-orang yang hendak bertobat? Nggak ada gunanya. Kita sekarang nih dikasih tahu sama Nabi SAW bahwasanya la tanqati'ul hijrah, hijrah tidak akan pernah putus ya. Sebagaimana taubat tidak akan ditutup pula sampai matahari terbit dari barat. Kita punya keyakinan bahwa suatu hari mentari akan terbit dari barat. Sekarang kita yakin, iman kita berguna sekarang. Tapi tatkala penduduk bumi ini yang mereka di belahan dunia bagian barat menunggu malam, atau mereka menunggu matahari terbit, dan yang di bagian timur sedang menunggu matahari tenggelam, tahu-tahu mentari itu balik jamaah, terbit dari arah barat. Semua orang beriman, tapi nggak ada gunanya keimanan pada waktu itu. Begitu pula dengan orang-orang yang menyesal pada hari kiamat. Mereka mengatakan, Rabbana farji'na na'mal salihan, kembalikan kami ke dunia, kami ingin beramal soleh. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Orang-orang di neraka teriak-teriak. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, akhrijna, keluarkan kami dari neraka. Mau ngapain mereka? Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami ingin beramal soleh tidak seperti yang dulu kami amalkan dalam kehidupan dunia. Apakah Allah terima uzur mereka? Apakah Allah kabulkan keinginan mereka? Allah mengatakan, awalam nu'ammirkum, bukankah kami sudah kasih waktu buat kalian, dipanjangkan umur kalian, dikasih Ramadan buat kalian. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Tapi nggak ada yang mau ingat. Dikasih peringatan. Dan ini tugas kita jamaah. Ana yakin yang hadir di masjid ini insya Allah orang-orang soleh, orang-orang baik. Tapi bagaimana pesan ini sampai kepada mereka yang tidak pernah datang ke masjid? Bagaimana pesan ini sampai kepada mereka yang hari ini nggak puasa, tapi ikut dapat takjilan dia? Bagaimana dengan mereka yang bekerja mencari dunia, berkeringat? Mereka berpikir dunia sebagai tempat hidup selama-lamanya. Tidak. Pesan ini nggak sampai. Iya. Maka harapan ana kepada setiap muslim yang dibawa kekuasaannya ada anak buah, bos di perusahaan, atau pimpinan di sebuah kantor. Ingat, Nabi SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Engkau punya anak buah yang di rumah punya ART, punya pembantu di rumah, sampaikan pesan ini. Jangan hanya memeras keringat mereka lalu engkau berkata, aku telah berikan haknya. Bukankah Nabi SAW menyampaikan, a'tul ajira ajrahu qabla ayyajiffa araquhu, berikan kepada pekerja itu upahnya sebelum keringatnya itu kering. Aku sudah berikan hak itu, Ustaz. Iya, ada hak lain dia, hak sebagai anak buahmu, engkau sebagai pemimpin. Dan Nabi SAW berpesan, balighu anni walau ayah, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Ketika engkau melihat kemungkaran di tempat kerjamu, orang-orang yang tidak berpuasa, orang-orang yang tidak sholat, engkau diamkan mereka, lalu engkau berkata, urusan agama nafsi-nafsi, la. Nabi SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi.
Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan apa? Dengan tangannya. Dan engkau berkuasa untuk memecat mereka. Kau punya kuasa. Mereka anak buahmu. Engkau berkuasa untuk menulis SP buat dia. Tapi engkau tidak lakukan. Ya, dia tidak melanggar SOP pekerjaan. Ya, tapi dia melanggar SOP sebagai budak dan hamba Allah Azza wa Jalla. Dan engkau juga budak Allah. Jamaah rahimakumullah, tatkala kita mendiamkan kemungkaran, kita melihat orang-orang yang tidak berpuasa dibiarkan, orang-orang yang tidak sholat kita tutup mata, maka engkau akan ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa engkau biarkan? Tapi yang tidak mampu dengan tangannya, fabilisani, maka dengan lisannya sampaikan dengan ucapanmu. Tidak mampu dengan lisannya, fabiqalbih, ya ada orang-orang yang tidak mampu. Dia tidak punya kuasa, dia tidak bisa berbicara, maka dia ingkari dengan hatinya, wadzalika adhaful iman. Itu adalah iman yang paling rendah. Ahibati fillah, di ayat ke-13 dari surat As-Sajdah, Allah mengatakan, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Dan jika kami menghendaki, niscaya kami berikan kepada setiap jiwa petunjuk bagi. Kalau Allah berkehendak, 8 miliar manusia sekarang nih, Allah bisa kasih petunjuk kepada semuanya. Innahul hadi, man yahdillah fala mudhillalah. Kalau Allah berkehendak. Tapi apa kata Allah? Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kata Allah, tetapi telah ditetapkan perkataan, ketetapan dari aku, kata Allah, pasti aku akan penuhi neraka. Neraka Jahannam akan dipenuhi dengan bangsa jin dan manusia bersama-sama. Sebagian kita ada yang divonis masuk neraka. Nah, dan di bulan Ramadan ini ada yang divonis masuk neraka, kemudian divonis bebas dari api neraka. Walillah utaqa minan nar. Setiap hari, setiap malam ada orang-orang fulan bebas dari api neraka. Wallahi jamaah, itu karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya target itu apa enggak? Ada seorang ketika mau masuk bulan Ramadan, dalam targetnya, ya Allah, aku memohon supaya di bulan Ramadan aku bebas dari api neraka. Ramadan tahun depan dia juga membuat target itu, aku minta supaya dibebaskan dari api neraka. Kenapa? Karena Allah bersumpah, Allah mempunyai ketetapan akan memenuhi neraka dengan manusia dan bangsa jin. Suatu saat Allah akan berkata kepada neraka, halim talati, apakah kamu sudah penuh? Apa kata neraka ini? Hal mim mazid, apakah masih ada tambahan wahai Tuhanku? Itu neraka. Dan ingat, di bulan Ramadan ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Dan Nabi SAW mengatakan tentang Abu Bakar, anta atiqullah minan nar, engkau yang divonis bebas dari api neraka oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah katakan di ayat 14, fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadha, maka rasakanlah azab ini olehmu. Kenapa? Disebabkan kamu melalaikan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Ada orang-orang yang lalai, jemaah. Kita ini perlu mengingatkan orang-orang tentang adanya neraka. Di sepanjang jalan tadi dari Jember ke Bondowoso, apa iklan yang paling banyak? Jemaah, sponsor apa yang paling banyak? Nah, sponsor apa? Rokok. Iya, sponsor rokok. Kenapa kok dibikin sponsor itu?
Berapa meter engkau ketemu lagi dengan iklan rokok? Padahal rokok membunuh. Berapa meter lagi dikatakan rokok lagi. Dengan berbagai macam iklannya yang membuat orang jadi ingin merokok. Padahal disebutkan rokok membunuh. Akhirnya orang merokok. Kita perlu mengingatkan orang dengan api neraka. Nabi SAW pernah di atas mimbar mengatakan, Anzartukumun nar, Anzartukumun nar. Kata Nu'man bin Bashir yang meriwayatkan hadis ini, kalau orang-orang di pasar dengar peringatan Nabi SAW, aku peringatkan kalian ada neraka. Neraka itu ada, neraka itu nyata. Nih, ketika orang-orang itu masuk neraka, dikatakan kepada mereka, rasakan, rasa, no. Bimana situm liqa'a yaumikum? Kalian lupa. Kalian sibuk dengan dunia kalian. Ya, manusia seperti itu. Allah mengatakan tentang kita, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Bulan Ramadan kita akan masuk. Kita sudah berada di pertengahan. Besok tanggal 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Apa yang dipikirkan oleh manusia? Baju baru. Mereka memikirkan persiapan buat Idul Fitri. Mudik, antum lihat tuh, yang ada H plus sama H-min Idul Fitri. Pernah lihat ada H-min 3 Ramadan, H-min 10 Ramadan? Pernah antum lihat? H-min 10 Lailatul Qadar? Nggak ada. Yang ada H-min H plus Idul Fitri. Allah mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Di 10 hari terakhir orang memikirkan THR. Nah, tunjangan hari raya. Tunjangan hari raya ini gaji berapa bulan? Jamaah? 1 bulan. Lailatul Qadar 1000 bulan. Orang memikirkan THR yang hanya sebulan. Dia lupa dengan 1000 bulan. Benar-benar orang yang lemah akalnya. Kok cuma 1 bulan ribut, ditanyakan. Sampai anak pernah naik mobil, ada truk, ada tulisannya, jamaah. Ubur-ubur iwak lele, ojo lali THR le. Subhanallah. Iya, itu di awal Ramadan. Awal Ramadan mereka memikirkan THR. Itulah kecintaan kepada dunia. Hubbud dunya. Apa yang kau pikirkan? Kau jangan pikirkan THR, pikirkan uang baru, baju baru. Nanti Idul Fitri makan apa kita? Lontong. Perut lagi yang dipikirkan. La jamaah. Ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang itu tidak pernah ada H-min H plusnya. Maka mereka disuruh merasakan itu neraka. Lalu kata Allah, inna nasinakum. Kami melupakan kalian. Kami melalaikan kalian. Wadzuqu azabal khuld bima kuntum ta'malun. Rasakan azab yang kekal atas apa yang telah kamu kerjakan. Orang akan mendapatkan balasan apa yang dia kerjakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Semua akan mendapatkan. Ahibati billah, apa yang perlu kita evaluasi di pertengahan Ramadan ini? Yang pertama, puasa kita. Apakah kita sudah menyelesaikan puasa 15 hari? Atau ternyata ada bolongnya? Nabi SAW pernah bermimpi. Kemudian beliau diajak untuk mendaki gunung. Sampai di atas gunung, beliau mendengar suara teriakan manusia.
seperti lolongan serigala. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya, "Ma hadhil aswat?" Suara apakah ini? Qala hadza uwa'u ahlin nar. Ini adalah lolongan penghuni neraka. Kemudian dikatakan kepadaku, Sa'ad, naik lagi engkau. Naik. Di situ aku bertemu dengan orang-orang yang digantung secara terbalik. Digantung kakinya. Musyaqqaqatun ashdaquhum. Tasilu ashdaquhum daman. Pipinya dirobek-robek, jemaah. Dalam kondisi terjungkir, pipinya dirobek-robek. Darah itu mengalir dengan deras. Maka Nabi SAW bertanya, "Man haula?" Siapa mereka? "Alladzina yuftiruna qabla tahillati saumihim." Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya. Apa kata bahasa Bondoso? Motel, mokel. Ya. Nih buat santri-santri ini hati-hati. Ya, para santri ada yang mandi sambil minum air. Malai kuat. Mandi boleh, minum air nunggu buka. Mandi boleh. Maka tadi ada orang-orang yang berbuka sebelum waktunya. Dia hanya ikut puasa 15 hari, atau cuma 10 hari, atau cuma 7 hari. Semangat. Maka tolong sempurnakan puasamu. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man shama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang puasa Ramadan, benar puasa 10 hari, bukan 15 hari, tapi Ramadan 1 bulan, karena iman dan karena berharap pahala, maka dosa-dosa yang lalu akan diampuni. Baik, yang kedua, salat tarawih. Perlu kita lihat bagaimana salat tarawih kita. Apakah sudah ada yang bolong? Ada yang mulai berkata, "Ustaz, tarawih kan tidak wajib. Tarawih kan cuma sunnah." Iya, sahih. Tarawih itu cuma sunnah. Tapi sebagian kita lebih maksa untuk majlis. Duduk habis isya, ngobrol di antara mereka. Yang itu perbuatan mubah, perbuatan boleh. Kenapa yang boleh engkau kerjakan, yang sunnah engkau tinggalkan? Nabi SAW mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang sholat di malam-malam Ramadan, bukan cuma 5 hari terawihnya, bukan cuma 7 hari terawihnya, bukan cuma 15 hari terawihnya, tapi Ramadan full dia terawih. Karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang lalu. Kalau kiranya ada yang bolong dari terawih antum, maka jangan bolong di 10 malam terakhir. Karena masih ada kesempatan 1, Lailatul Qadar. Kata Nabi SAW, "Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang bangun di malam Lailatul Qadar karena iman, berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang lalu. Subhanallah jemaah. Maka yang bolong kemarin jangan bolong di 10 malam terakhir. Loh Ustaz, kan Lailatul Qadar 1 malam. Iya, tapi kita nggak tahu yang mana. Kalau kita 10 malam full bangun, insya Allah dapat tuh Lailatul Qadar. Tapi kalau tadi berbicara tentang jumlahnya, jumlah puasanya, jam berapa adzan jemaah? Hah? Isnin warba'in. Taib, ada waktu. Kalau tadi bicara tentang kuantitas, kuantitas puasa, sholat malam, dan sholat Lailatul Qadar, maka tolong jaga kualitasnya. Evaluasi bagaimana kualitas ibadah puasa kita. Apakah kita masih sibuk nonton hal-hal yang tidak berguna? Apakah kita masih sibuk menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat? Kalau ternyata iya Ustaz, sampai Quran ana belum hatam. Al-Imam Bukhari, bagaimana beliau menghatamkan Quran setiap hari?
Al-Imam Syafi'i bagaimana menghatamkan Quran sehari 2 kali. Dan sebagian kita masih sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Kemudian jemaah rahimakumullah, berdoa. Orang yang puasa itu punya doa mustajab selama dia puasa dan selama di bulan Ramadan. Artinya di luar bulan Ramadan doanya orang puasa itu mustajab. Dan di bulan Ramadan setiap hari, khususnya di waktu berbuka ini, ada doa yang mustajab. Maka coba antum koreksi diri antum. 15 hari itu berapa jam waktu yang antum habiskan untuk berdoa? Kalau ternyata seperti di bulan Ramadan, berarti antum gagal panen pahala. Seharusnya kita memperbanyak doa. Nyontek jamaah. Sampai hari ini ana nyontek doa. Kadang-kadang kalau ana berdoa habis doa yang mau diminta. Tapi tatkala kita punya buku-buku doa dalam Al-Quran, doa dalam sunnah, itu membantu kita untuk membaca doa. Kemudian lihat sodakohmu. Karena di bulan Ramadan Nabi SAW tadarus Quran bersama Jibril. Dan ketika beliau tadarus, beliau menjadi lebih baik dalam berbagi harta. Maka usahakan untuk melihat berapa uang yang sudah antum keluarkan. Bukan zakat. Zakat lain. Zakat sudah ada ketentuannya, tapi berkaitan dengan sodakoh. Jadilah orang yang dermawan. Jemaah, jangan lupa yang mampu itikaf di 10 hari terakhir. Dan semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk dapat melakukan qiyam di malam Lailatul Qadar. Ana rasa itu yang dapat ana sampaikan. Dan sekali lagi ana mohon maaf atas keterlambatan. Dan silahkan berdoa. Ingat, di waktu berbuka ada doa mustajab. Jangan sibuk ngitung kurmanya. Sebagian orang membuka, lihat apa berbukanya, apa nasinya. Manfaatkan untuk berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma qsim lana min khasyatik ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.